Ya pemirsa, kita masih berbincang-bincang dengan Pak Effendi Syaputra, Ketua DPP Partai Perindo, dan juga Mas Adi Praetno, pengamat politik. Saya ke Bang Pendi dulu. Tadi disampaikan juga oleh Mas Adi ya, bahwa akan ada efek kepada electoral thresholdnya dari Partai Perindo. Kira-kira berapa persen kotel efek dari bergabungnya bersama dengan Perindo yang diharapkan begitu ya? Tentu kita Partai Perindo ingin lolos ke Senayan, sehingga kita betul-betul memaksimalkan koalisi kita dengan PDIP. Tadi sudah dijelaskan, ini koalisi tidak hanya soal pilpres, tapi juga koalisi di pileg dan juga nanti pilkada. Dan kita punya semangat sama-sama untuk membangun bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hasto bahwa Perindo, P3, PDIP dan Hanura ingin sama-sama ada di parlemen dan menjadi sebuah koalisi yang sama-sama membangun bangsa ke depan. Artinya ada komitmen tentu dari PDIP yang kita anggap sebagai abang kita sekarang, partai yang senior yang sudah 2 kali menjuarai pemilu, bisa menjadi mentor yang baik bagi kita untuk membimbing Partai Perindo agar sama-sama bisa lolos ke Senayan tentunya. Nah itu yang saya perlu dapat gambarannya. Seperti apa bentuk real dari bimbingan itu ya? Kalau diimplementasikan atau diejawantahkan itu seperti apa bentuknya? Tentu dengan adanya koalisi ini, antara PDIP, P3 dan Perindo maupun Hanura yang sudah bergabung duluan, tentu kita akan lebih mudah untuk berbagi info, berbagi data, pemetaan di lapangan, mana yang kira-kira bisa kita bagi pemetaannya. Di sini Perindo dikuat, tentu ada PDIP di sini untuk saling menguatkan. Tentu pemetaan-pemetaan politik ini mulai ke depan mungkin akan kita rundingkan secara bersama-sama. Jadi tidak lagi bicara pemetaan soal pilpres, tapi juga sudah bicara pemetaan secara pemilu legislatif. Saya kira PDIP sebagai partai yang memang betul menjadi abang buat 3 partai koalisi di sini, tentu akan memberikan arahan-arahan yang terbaik. Memberikan bimbingannya sebagai seorang mentor kepada adik-adiknya untuk mengikuti bersama-sama, untuk sukses bersama-sama. Tidak mungkinlah kita sudah bersepakat untuk koalisi, kemudian ada ingin meninggalkan adiknya atau ingin meninggalkan Perindo untuk tidak tentu ada semangat dan motivasi dari PDIP ingin membuktikan bahwa apa yang kedudukan mereka sebagai abang dari 3 partai ini bisa ikut membawa adik-adiknya juga ke dalam parlemen Senayan nanti. Ini yang kita harapkan. Kalau ditanya jumlahnya berapa, tentu target dari Perindo sekarang adalah bagaimana kita lolos dulu nih ke parlemen. Dan kalau itu PT-nya kan 4%. Tentu 4%, tentu di atas 4%. Berarti harus untuk plus minus segala untuk gitu ya. Minus. Oke, baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tadi ya barusan tadi mengenai ke depan bahwa akan ada pemetaan untuk di daerah-daerah seperti apa kerjasamanya. Nah, seperti apa yang Anda lihat dari kesepakatan tersebut? Halo, Mas Adi. Seperti Perindo itu salah satu kekuatan dan anatomi politiknya terletak pada mesin politik dan struktur plus kader plus caleg yang kemudian nantinya akan mengaksentuasi supaya Perindo itu lolos ke parlemen. Tapi memang karena ini sudah bergabung dengan PDIP, di situ banyak partai politik yang saya kira sudah berpengalaman, tentu pasti dibicarakan dari ke hati ke hati. Di mana misalnya letak kekurangan dan kelemahan Perindo selama ini, pastinya akan saling support. Pastinya dipikirkan juga bagaimana masing-masing internal partai pendukungnya Ganjar Pranowo nanti adalah mereka yang kemudian akan sama-sama lolos dan sama-sama kuat di parlemen. Kan itu yang dibicarakan oleh Pak Hasto. Jadi bukan hanya berpikir tentang Ganjar dan PDIP sendiri dalam koalisi ini, tapi partai-partai politik yang lain seperti Hanura, seperti Perindo itu juga dipikirkan bagaimana caranya, tentu dengan kerjasama politik yang mutual interesting tadi, itu bisa lolos ke parlemen. Kalau kita mengacu dari hasil survei seperti yang kita lakukan dan sejumlah survei yang lain, saya kira elektabilitas Perindo saat ini di angka 4,5 sampai 5%. Ini adalah kabar baik yang tentu saja harus dirawat momentum politisnya. Karena kalau kita melihat hasil pileg 2019 yang lalu, suara Perindo itu sebenarnya 2,9%. Kurang 1% sebenarnya, 2 kakinya berada di Senayan. Oleh karena itu kalau dilihat tren positifnya, tentu ini akan menjadi spirit yang cukup luar biasa bagi Perindo. Di 2024 mereka ini sepertinya cukup yakin akan lolos. Oleh karena itu, stamina politik, momentum politik, dan kerja-kerja yang dirasakan oleh rakyat secara langsung harus terus dijaga hingga 2024 nantinya, Mas.
Karena kalau kita melihat pergerakan dan akselerasi politik Perindo, ini sebenarnya bukan hanya dilakukan jelang pemilu, tapi jauh-jauh hari sudah kita saksikan secara bersama. Ada gerobak Perindo gitu ya, ada bantuan UMKM, ada kemudian ambulan Perindo kalau tidak salah. Itu kan adalah suatu hal yang nyata. Jadi tren survei juga menggambarkan bagaimana gerakan politik Perindo yang selama ini sudah dilakukan secara sistematis, yang dilakukan secara struktural, ini akan berbuah manis di 2024. Oleh karena itu, ketika bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, ini akan semakin memantik bagaimana Perindo ini menatap di 2024, bukan hanya menang Pilpres, tapi di Pilegnya pun juga akan melahirkan satu kemenangan politik yang cukup luar biasa. Ya, tentunya kalau kita bicara soal Pileg ya, atau Pilpres sekarang, tentunya kan tadi dikatakan Pak Hati itu pasti akan ada irisannya untuk bekerja sama dengan di dalam Pileg, bahkan tadi disebutkan juga dalam Pilkada nantinya. Nah, Pileg ini kan yang menentukan berapa banyak juga yang masuk ke dalam DPR RI begitu kan ya, Mas Adi ya. Nah, kalau Anda lihat seperti apa sebenarnya seharusnya atau idealnya kerjasama dalam Pileg tersebut? Di Pileg sebenarnya kerja masing-masing, Mas. Partai PDIP itu kerja masing-masing, Perindo juga masing-masing. Tapi biasanya nanti masing-masing partai itu membuka kartu masing-masing, di mana yang lemah dan mana yang kuat. Biasanya yang lemah ini saling disupport bagaimana cara kerjasama politiknya. Terutama untuk menyelamatkan supaya partai-partai politik antar pendukungnya ini sama-sama kuat dan sama-sama meningkat secara signifikan. Karena dalam koalisi itu tentu bukan hanya satu partai yang dipikirkan. Bukan hanya PDIP misalnya supaya meningkat elektabilitasnya. Pastinya koalisi pendukung Ganjar ini berpikir supaya elektabilitas Perindo yang dulu misalnya 2,9 di 2024 naik signifikan jadi 5 atau 6%. P3 yang cuma 4% kemudian naik jadi 4% atau 5% gitu ya. Partai Hanura yang dulu elektabilitasnya cuma 1,9%, tentu bagaimana cara kerjasama politiknya supaya juga lolos di parlemen. Jadi kerjasama ini sebenarnya adalah tidak lebih dari sekedar supporting system. Bagaimana untuk memenangkan rakyat terutama di basis-basis yang selama ini tidak menjadi bagian dari kekuatan politik partai tertentu. PDIP sebagai partai politik yang berpengalaman tentu akan berbagi pengalaman, akan berbagi success story bagaimana cara kerja politik dan meyakinkan rakyat itu. Dalam konteks itulah pernyataan Pak HT itu menjadi relevan bahwa di 2024 itu bukan hanya Pilpres tapi juga Pileg, di mana dalam Pileg itu ada kerjasama politik yang tentu saja akan menguntungkan semua partai politik di dalamnya. Inilah yang menurut saya nantinya akan buka-bukaan peta, buka-bukaan di mana letak kekurangan dan kelemahannya, tentu untuk mendapatkan mentoring gitu ya, untuk mendapatkan feedback dan masukan supaya daerah-daerah yang lemah selama ini bisa diperjuangkan dan bisa meloloskan caleg-caleg terpilih, terutama dari Perindo. Baik, saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, bicara soal tadi kan ada pemetaan, kemudian tentu nanti juga akan tetap caleg-caleg ya berangkat sendiri, artinya ada perjuangan sendiri begitu. Nah, efek dari, atau bukan efek, tapi bentuk dari kerjasama antara PDIP dengan Perindo ini, kemudian di masalah caleg dan pemetaan tadi, apakah akan turun sampai kepada bahwa, oke, ini ada konstituen dari partai atau dari koalisi seberang yang lain begitu. Apakah lebih akan untuk ke arah ke situ bagaimana menggarapnya, atau karena masing-masing kan sudah punya masing-masing konstituen gitu, masa saling beririsan gitu kan, nggak mungkin. Ya. Jadi seperti apa tuh? Ya, pertarungan Pileg itu kan berbeda dengan Pilpres ya. Kalau di Pilpres itu kan kita itu gerombolan koalisi bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau di Pileg tentu kerja masing-masing. Nah, bentuknya bagaimana nanti kan akan ada diskusi-diskusi lanjutan. Dan itu akan nurun juga tuh. Biasa ke tingkat provinsi, tingkat kabupaten kotanya untuk bicara lebih detail lagi untuk bagaimana pola kerjasama, pola pemetaan, pembagian data atau saling bantu tadi itu harus dijawantahkan dalam diskusi-diskusi lanjut. Tapi benar kata Bung Adi Praitno tadi, bahwa ketika kita masuk dalam pertarungan pemilihan legislatif, itu sudah akan berjuang sendiri-sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kerjasama politik ini adalah misalnya PDIP akan memberikan suaranya kepada Perindo ya, misalnya. Kan nggak mungkin. Jadi tetap harus kerja sendiri. Bahwa tadi dikatakan misalnya kita lemah di satu daerah, mungkin PDIP akan memberikan masukan-masukan tertentu istilahnya untuk menguatkan kita. Dan bentuknya bagaimana, ini harus ada diskusi lebih spesifik lagi di antara partai-partai koalisi ini. Ini kan baru tahap awal ya. Tadi Pak HT juga baru bilang ini
koalisinya untuk pencapresan. Disambut oleh Bu Mega bahwa tidak menutup kemungkinan untuk pileg. Bentuk pileg pilkada itu nanti kan akan ada pembicaraan lebih lanjut. Akan ada diskusi-diskusi yang lebih khusus lagi yang melibatkan semua BPH dari masing-masing partai, baik itu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura yang sudah tergabung dalam koalisi ini. Baik, terima kasih Pak Effendi Syahputra sudah berbagi bersama kami, dan juga Mas Adi Praetno, pengamat politik. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, dan kita berharap yang terbaik tentunya. Selamat malam.